Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya. Dari Yehezkiel 37 ayat 14 demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kenyataan hidup sekarang ini, banyak manusia-manusia mati yang berjalan. Saya katakan manusia-manusia mati karena hidupnya secara fisik bergerak, tetapi hati dan jiwanya sudah mati. Itu dapat kita lihat dari banyaknya manusia sekarang ini yang sudah mati nuraninya, melihat ketidakbenaran di dalam kehidupan, tidak peduli lagi dosa di sekitarnya. Yang penting saya senang, yang penting saya beruntung, yang penting saya tidak terganggu. Begitu pola pikir kebanyakan orang. Sehingga melakukan dosa bukan dianggap lagi sebagai aib. Melakukan dosa bukan lagi dianggap sebagai satu kelemahan dan kekurangan. Dan itu tidak dianggap lagi akan mendatangkan kutuk di dalam kehidupannya. Kemudian manusia sekarang ini banyak hatinya yang sudah tidak tergerak lagi melihat penderitaan-penderitaan orang lain. Bahkan ikut ambil bagian dalam penindasan yang masif, yang terstruktur, dan yang diformalkan oleh hukum dan undang-undang. Negara juga hadir melakukan penindasan di sana, dengan melegalkan itu di dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kita melihat ada perundang-undangan yang tidak berpihak kepada orang-orang yang kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikianlah umat Israel ketika mereka sudah di dalam pembuangan. Banyak dari mereka seperti tulang-tulang yang sudah mati. Dikatakan di ayat 11, dikatakan demikian, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Manusia sekarang ini juga banyak yang hidup begitu saja tanpa pengharapan. Dia apatis, tidak ada harapan kepada negara, tidak ada harapan kepada gereja, tidak ada harapan juga kepada masyarakat yang ada. Maka hidupnya berjalan sekali lagi seperti mayat hidup dan tulang-tulang yang kering. Bapak Ibu, dalam kegersangan hidup, dalam kehilangan pengharapan, dalam matinya nurani, maka Tuhan menghiburkan umat Israel melalui Yehezkiel di sini dengan berkata seperti firman yang sudah saya bacakan, dan saya bacakan ulang lagi di ayat 14 mengatakan demikian. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hidup manusia secara fisik yang tidak didiami oleh roh Allah adalah seperti mayat hidup. Kita kembali mengingat kepada penciptaan. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 di sana dikatakan, setelah Tuhan menciptakan Adam dari tanah, kemudian Dia meniupkan, menghembuskan ruah Yahweh atau roh Tuhan, atau nefes, atau napas kehidupan tersebut. Maka roh itu kemudian mendinamisasi, menggerakkan Adam menjadi manusia yang hidup. Maka orang yang tidak didiami oleh roh Allah, yang sudah mati nuraninya melihat ketidakbenaran berjalan di sekitarnya, melihat kebenaran ditinggalkan, yang hati nuraninya tidak tergerak melihat penderitaan orang lain, yang tidak hidup di dalam pengharapan, adalah orang-orang yang mati sesungguhnya walaupun masih hidup. Tetapi orang yang sudah didiami oleh roh Allah, maka tulang-tulang kering itu akan hidup kembali. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, penghiburan kepada umat Israel itu dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu
hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, supaya hidup kita senantiasa di dalam Tuhan, dan hidup kita berbahagia, dan hidup kita adalah hidup yang bergerak dan dinamis di dalam Tuhan, maka kita harus menerima Tuhan. Untuk itu, kita harus melakukan pertobatan total. Hati kita harus diubah. Maka roh Tuhan akan mengambil hati yang keras dari batin kita, sehingga batin kita kemudian menjadi hati yang lembut, yang peka, yang dapat merasakan kehadiran Tuhan, dapat juga merasakan dan peduli dengan penderitaan orang lain. Yang senantiasa gelisah melihat ketidakadilan, gelisah melihat ketidakbenaran, dan mulut bibir kita menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan keseharian. Kemudian orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus Tuhan itu hidup dalam pengharapan, walau dalam situasi yang sangat sulit sekali, karena kita tahu Tuhan sanggup dan mampu membebaskan kita dari semua belenggu dan dari semua perkara yang memenjarakan hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah roh Tuhan supaya kita dihidupkan dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam pengharapan. Maka dengan demikian, kita dapat menikmati dan bersuka cita atas setiap momen di dalam kehidupan kita, dan dapat berkontribusi untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk sesama kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat dipimpin oleh Roh Kudus dan selamat hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap diam di dalam hati kami, menggerakkan hidup kami menjadi hidup kudus, memuliakan Tuhan, peduli terhadap sesama, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Mampukan kami melakukannya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dipimpin Roh Kudus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.